ya, bahwa Isa Al-Masih memang adalah Tuhan. Cing sumpah ya, aku ini harus kudu wajib dibaptis lagi. Karena orang Kristen menyembah Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, diajarkan di dalam Taurat, Zabur, kitab Nabi-Nabi, bahkan Injil, saudara, ya, bahwa Isa Al-Masih memang adalah Tuhan. Kebayang kalau ada orang Yahudi dengar bahwa di Taurat ya atau di Talmud itu ada ajaran untuk menyembah Yesus. Merenya si padila ieu teh ditelemkeun tah jeung Firaun di laut mati. Aduh, ya murtadin hiji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas nikmat dan rezeki Allah berupa kedipan mata. Kalau tidak berkedip kaperempenan. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga sholawat serta salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita yang mengenalkan kita bahwa Allah itu hanya satu, bukan tiga, dan maha segalanya. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besti-besti molaf dimanapun anda berada, Mangkluk Murtadin ini tuh sebenarnya udah pernah aku bahas ya, ketika dia merayakan hari raya umat Kristen dicampurkan dengan ayat Al-Quran. Samaruknya mah meureun bisa mengajak kita murtad ya, padahal mah kenyataannya banjir mualaf. Alhamdulillah kan. Inilah Malaf Channel dalam program 3M season kedua. Sering kita melihat Murtadin Indonesia, ceritanya yang haru, duhai lucu sekali. Ceritanya yang haru, duhai lucu sekali. Oh tadi minum formalin jadi kafirin. Hei murtadin, ini mualaf siap nampolin bersama dengan umat muslimin. Besti-bestiku, insyaallah dengan video yang mau aku bahas nih banyak banget yang berpikir dan siap untuk memeluk agama Islam. Dan mungkin yang sudah Islam semakin kuat imannya sampai Allah mewafatkan kita dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Besti-bestiku, siap nggak untuk nampol? Pencet dulu atuh tanda jempolnya. Terus kalau yang belum subscribe, sekarang waktunya untuk pencet itu tombol subscribe ya. Terus kalau yang belum infak zakat sodako, insyaallah bisa dititipkan melalui nomor rekening yang ada di samping saya ini nih ya, yang ada di samping saya. Dan insyaallah dari dana yang terkumpul ini bisa kita manfaatkan untuk para mu'alaf dan mu'alafah untuk berwirausaha agar mereka ini mempunyai bekal baik di dunia maupun di akhirat. Dan insyaallah kita ini istiqomah lillah antil jannah. Masya Allah, tinggal transfer aja, gampang banget. Ayo atuh kita tampol bebenguknya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tampol heula atuh. Tampol bos. Benarkah Isa Al-Masih adalah Tuhan? Mengapa sih orang Kristen ini memanggil Isa Al-Masih sebagai Tuhan? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah, jawab sorangannya. Karena orang Kristen menyembah Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, diajarkan di dalam Taurat, Zabur, kitab Nabi-Nabi, bahkan Injil, saudara, ya, bahwa Isa Al-Masih memang adalah Tuhan. Nah, saya sendiri melihat beberapa ayat di dalam Al-Quran yang juga menunjukkan kepada keilahian Isa Al-Masih. Keilahian batok syang ngebol. Selama saya beragama Kristen, belajar Bible, meneliti serta menyelidiki Bible, baik itu kitab sucinya orang Katolik, Protestan, Advent, Karismatik, terus Oneness, Trinitas, dan lain-lain, sampai detik ini sudah beragama Islam nih. Seumur hidup aku tuh baru denger gitu ya,
ada seorang pendeta murtadin lagi bergelar doktor magister teologi, nuki melen teologi, mengatakan bahwa dalam Taurat, Zabur, kitab nabi-nabi, bahkan katanya Al-Quran, Injil diajarkan untuk menyembah Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Lamun benernya kita di Jabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, kitab nabi-nabi, cenah nu kumaha aing kitab nabi-nabi teh, Isa Al-Masih itu adalah Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Cing sumpah ya, aku ini harus kudu wajib dibaptis lagi sama pendeta murtadin ini. Terus cing sumpah wani aing mah diriungkeun, viralkeun sok, asal dia bisa tunjukkan dalam Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran bahwa Isa Al-Masih alaihissalam ini adalah Tuhan Allah yang wajib dan harus disembah. Kebayang kalau ada orang Yahudi dengar bahwa di Taurat ya atau di Talmud itu ada ajaran untuk menyembah Yesus. Merenya si padila ieu teh ditelemkeun tah jeung Firaun di laut mati. Aduh, ya murtadin hiji ya. Kita lanjut ya ke video selanjutnya. Jadi jika seseorang ya membaca Al-Quran, maka mereka akan menemukan istilah-istilah yang menjelaskan bahwa Isa Al-Masih jauh lebih daripada seorang nabi biasa. Ya, di antaranya Isa Al-Masih adalah seorang anak laki-laki yang suci. Terdapat di dalam Quran surat 19 ayatnya yang ke-19. Nah, pernyataan ini juga didukung di dalam Injil, di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-30. Jika kita menyelidiki Al-Quran maupun Alkitab, kita akan melihat bahwa semua nabi lain pernah berdosa, saudara. Isa Al-Masih adalah satu-satunya nabi yang tidak pernah berdosa. Dan hanya Allah yang tidak pernah berdosa. Nah, kesimpulannya berarti Isa Al-Masih adalah Tuhan karena dia tidak pernah berdosa dan dia adalah suci. Yang ngeunaheun guys jeung ditampol. Tampol bos. Memang cukup banyak ya umat Kristiani yang mengaku murtadin atau murtadin yang mengaku-ngaku Kristiani. Oke nehnya. Mereka ini senang banget ya membanding-bandingkan Isa dan juga Yesus Kristus dengan nabi-nabi lainnya. Seolah-olah Isa atau Yesus ini yang paling wow gitu, yang paling ngegemesin lah. Tapi alhamdulillah ya, dalam Islam tidak pernah diajarkan seperti itu, membanding-bandingkan antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Karena Allah larang dan Allah firmankan itu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 136. Karena semua nabi Allah tentunya pasti orang-orang yang spesial dan yang terbaik. Jadi kami nih sebagai umat muslim tidak membeda-bedakan seorang pun di antara nabi-nabi Allah, dan kami tentunya hanya tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi itu pengajaran dalam Islam, tapi nggak tahu deh yang lain mah. Terus dalam pandangan Islam semua nabi itu suci. Kesuciannya itu bukan dilihat dari segi keluarga, rumah tangga, anak-anaknya, istrinya atau keturunannya, tapi menurut Al-Quran setiap orang atau manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia mohon maaf ART ya, ART, asisten rumah tangga, pembantu, slave ya, budak, orang-orang yang suka-suka disuruh tuh gitu ya, yang punya majikan dan segala macamnya, pasti dia lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan, mohon maaf, dengan presiden, menteri, pejabat, majikan maupun pemimpin. Kalau mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah disumpah di atas Quran tapi tidak menjalankan perintah Allah, tidak bertakwa kepada Allah, jauh derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu sahabat mualaf dalam Islam. Kalau dia kutip Quran surah Maryam ayat ke-19, gara-gara ada kalimat seorang anak laki-laki yang suci. Sia orok pas borojol, bayi yang baru lahir sampai akil balig, apakah dia sudah menanggung dosa orang tuanya? Mantakna bayi teh disebut masih suci. Semua bayi di seluruh dunia suci. Teuing ajaran batur mah tah eta maksudna teh belum ada dosanya. Aneh euy saya mah. Anu kieu teh diberi gelar doktor, magister teologi deui, pendeta deui. Naon atuh pagilbert anu kieu teh? Gila dan bego, saudara-saudara. Tah eta ngerakeunnya. Astagfirullah. Terus dia bilang gini,
Isa Al-Masih adalah satu-satunya nabi yang tidak pernah berdosa. Dan hanya Allah yang tidak pernah berdosa. Nah, kesimpulannya berarti Isa Al-Masih adalah Tuhan karena dia tidak pernah berdosa dan dia adalah suci. Kokot sia merengkel. Pertinyi ini, kalau Allah sama Nabi beda atau enggak? Tah, beda kan? Sekarang Nabi yang tidak berdosa dapat ditarik kesimpulannya bahwa dia adalah Allah. Dek tegelo kumaha ngabandunganan. Coba cari ya dalam Al-Quran, apa dosa Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Syuaib, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Apa dosa mereka coba? Mereka itu orang-orang suci. Kenapa nggak ditarik kesimpulan bahwa 25 nabi yang saya sebutkan tadi mereka juga adalah Allah? Masuk logika kan? Kenapa cuma Nabi Isa saja yang dijadikan Allah? Kan bless. Memang orang murtadin ini kacau ngaco lah ya. Pemikirannya teh Isa, jeung Yesus, Yesus, pemikiran nabi-nabi nu lain. Ya biasalah herder kawan. Dan ini patut untuk diancungi jempol, dikasih makan kerutu. Walileung sugan mah. Kita lanjut ya sahabat Malaf ya ke perkataan dia yang selanjutnya ya. Nah, Isa Al-Masih juga diberi gelar sebagai kalimatullah, kalimat Allah atau kalimat Allah. Terdapat di dalam Quran suratnya yang ketiga, ayatnya yang ke-35, juga ke-39. Bahkan di dalam Injil juga tertulis di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama. Jelas kalimat Allah di sini tidak mempunyai permulaan. Jika ada permulaan, maka ada masa di mana Allah tidak berkalimat. Itu mustahil kan? Karena Isa Al-Masih adalah kalimat Allah, maka ia juga adalah Allah, saudara. Ya. Bahkan Isa Al-Masih adalah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ini terdapat di dalam Quran suratnya yang ketiga, ayatnya yang ke-45. Bahkan di dalam Injil terdapat di Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 sampai ke-11. Di sini kita bisa melihat bahwa ia lebih dari semua nabi yang pernah hidup di dunia ini. Bahkan dia juga lebih dari semua malaikat. Walaupun hal ini tidak membuktikan bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan, tapi jelas memberi dia kedudukan di atas semua makhluk di dunia maupun di surga. Aduh, hampir rata-rata kedunguan murtadin itu tuh selalu membawa ayat ini gitu ya. Dan dipaksakan agar sama dengan di dalam kitabnya Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan aku tuh udah sering banget bahas masalah ini. Tapi buat bestie-bestiku nih yang baru muncul atau baru subscribe atau baru nonton video ini, kalau nemu model begini ya di YouTube, TikTok atau media sosial lainnya, gampang banget bos ngejawabnya ya. Mau tanya langsung sama dia boleh gitu ya. Tinggal jawab aja, apa bedanya penciptaan Nabi Isa dan juga Nabi Adam dengan Nabi Yahya? Allah firmankan di dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-59 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sama enggak kalimat Allah ketika Maryam bilang enggak mungkin aku punya anak. Tapi kata Allah apa? Kazalikillahu yakhluqu mayasya iza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Masya Allah, sama bos. Terus kalau Besti Malaf teliti lagi nih ya, si Batakok ini teh ngasih ayat yang gak nyambung, gak sesuai dengan pembahasan. Tampol heula atuh. Tampol bos.
Coba lihat di sini. Kata dia kan Isa Al-Masih diberi gelar kalimat Allah dan kalimatullah. Ayatnya dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-35 dan 39. Mana ke headset teh? Ternyambung sama padahal hayam. Coba lihat nih di ayat 39. Eta Allah menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria bahwa Nabi Yahya lahir dari kalimatullah, membenarkan sebuah kalimat dari Allah. Baca atuh sia teh dorok-dok. Yeuh, dungu teh tong dipiara ke head. Ya, Bagong sia teh perihara lebok ku sia. luar biasa. Haleluya. Tuhan. Haleluya, haleluya. Punten ya, punten pisan, hampura pisan. Sim kuring rada terawas nyariosna da bakat tingku keheul gitu ya. Saking kesalnya, tapi hayang seuri gitu. Aduh, astagfirullah. Kita lanjut ya. Isa Al-Masih juga merupakan tiupan rohullah. Roh dari Allah itu sendiri terdapat di dalam Quran suratnya yang keempat ayatnya yang ke-171. Sedangkan di Injil terdapat di dalam Filipi pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-19. Kita tahu bahwa roh Allah kekal adanya. Jika Isa Al-Masih adalah tiupan dari roh, ya, dari roh Allah itu sendiri, ia juga kekal adanya. Maka jelas Isa Al-Masih adalah Tuhan karena dia kekal adanya. Isa Al-Masih juga disebut sebagai rahmat dari kami di dalam Quran suratnya yang ke-19 ayatnya yang ke-21. Sedangkan di dalam Injil terdapat di dalam Lukas pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-34. Juga di dalam Ibrani pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-17. Bahkan di Titus pasalnya yang ketiga ayatnya yang kelima menjelaskan hanya Allah yang mempunyai rahmat. Jika Isa Al-Masih disebut rahmat, berarti dia juga adalah Tuhan karena dia adalah rahmat bagi semesta alam. Nah, saudara, Dengan ku aing ditampol ya. Selalu ini yang jadi andalan para murtadin ya. Isa itu kalimatullah dan ruh Allah, sehingga dia adalah Allah. Nu kieu teh kan tolong ya. Yang gini kan gobles. Astagfirullah. Kenapa gitu? Enggak Nabi Adam aja sekalian jadi Allah. Bahkan Nabi Yahya, Nabi Adam, Nabi Yahya dan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam ini adalah kalimatullah. Dalam Quran surah Ali Imran 59. Coba Besti perhatikan deh ya ayatnya nih. Dia kan ngutip nih ayat dalam Quran surah An-Nisa ayat 171 juga. Padahal di situ ada jelas kalimatnya innamal masihu Isa ibnu Maryama rasulullahi wa kalimatuh alqalaha ila Maryama wa ruhum minhu fi aminu billahi wa rusulih. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu atau Yesus Kristus itu adalah utusan Allah, Rasul Allah, Nabi Allah yang diciptakan. Ya, ingat ya, diciptakan, bukan dijadikan ataupun diangkat menjadi Tuhan, bukan. Diciptakan dengan kalimat yang disampaikan kepada Maryam atau Maria, itu kalimatnya kun fayakun. Lalu ditiupkan juga roh dari Allah melalui malaikat Jibril. Maka kata Allah apa? Fa'aminu billahi wa rusulihi. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Alhamdulillah atuh ya. Nah kita mah sebagai umat muslim beriman kepada rasul-rasulnya Allah, betul. Nabi-nabinya Allah, betul. Termasuk Nabi Isa Al-Masih alaihissalam atau Nabi Yesus Kristus alaihissalam. Jadi jelas bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu adalah utusan Allah, Nabi Allah, dan bukan hanya Nabi Isa saja yang ditiupkan ruh dari Allah. Semua makhluk hidup yang Allah ciptakan itu mempunyai ruh Allah. Anda pikir manusia, hewan, tumbuhan, alien, dan jin tidak punya ruh dari Allah? Terus kenapa mereka nggak dijadikan Tuhan atau Allah saja sekalian gitu? Bahkan ya, Isa Al-Masih sendiri itu sampai ngomong nih di dalam Bible berkali-kali bahwa Yesus itu utusan Tuhan, utusan Allah, dan nggak pernah mengaku bahwa dia itu adalah Allah. Sembahlah aku. Gak ada, bos. Coba lihat ya di dalam Bible nih, di sini ya, di pinggir saya. Coba lihat. Di sini jelas banget ditulis dalam Matius 10 ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku.
dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Dia di sini adalah Allah ya. Dia di sini adalah Allah dan aku di sini adalah Yesus. Jadi jelas ya. Terus di Markus 9 ayat 37 ya. Barang siapa menyambut aku, dan bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Tetap masih dianya ini adalah Allah ya, dan akunya adalah Yesus. Terus ada lagi dalam Lukas 10 ayat 16. Di situ dikatakan barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Eta cek Yesus, bukan kata aku. Kata Yesus di Lukas 10 ayat 16. Dia yang mengutus aku. Bisi kurang ku saya ditambahkeun deui nya. Di dalam Yohanes 4 ayat 34 kata Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Dia, yaitu Allah yang mengutus aku, Yesus Kristus, dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu kata Yesus. Kurang sama aku ditambahin lagi. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia, yaitu Allah yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu kata Yesus Kristus di dalam Bible. Ditambah penjelasannya lebih jelas di Yohanes 17 ayat 3. Dan inilah hidup yang kekal, itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang telah Allah utus. Itu Yohanes 17 ayat 3 sangat jelas tertulis. Ada mungkin sekitar 40 kalimat ya, atau 40 ayat yang menyatakan bahwa Yesus atau Isa Al-Masih itu dalam Bible mengakui dengan terang-terangan bahwa Dia hanya asisten, hanya abdul, hanya hamba, hanya pesuruh Tuhan, nabi Tuhan, utusan Allah. Insya Allah ya, nanti saya akan tunjukkan di mana Yesus atau Isa Al-Masih ini mengaku sebagai utusan Allah di dalam Bible, dan kita nanti akan compare, dan compare-nya jadi kayak Inggris-Inggrisan. Kita akan gabungkan ya, dan kita akan tunjukkan apakah dalam Bible dan Al-Quran tentang Isa Al-Masih ini sama-sama utusan Allah. Nanti insya Allah saya buat satu video khusus ya. Dan kenapa saya buat itu? Karena ada pengakuan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sebagai utusan Allah itu tidak pernah dibaca bos sama kawanan murtadin seperti ini. Jadi buat sahabat Mu'alaf juga untuk menambah iman ya, serta ilmu gitu. Alhamdulillah. Mungkin segitu saja dulu ya sahabat Mu'alaf yang bisa aku sampaikan. Besti-bestiku, lebih dan kurangnya silakan Besti Mu'alaf tulis saja di kolom komentar ya. Jadi jangan jadikan para murtadin ini sebagai panutan, nauzubillah. Tetapi jadikanlah mereka ini sebagai cerminan serta penguat iman agar kita ini tidak terpengaruh oleh bisikan-bisikan setan seperti ini ya. Masya Allah, alhamdulillah. Syukran, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sering kita melihat